Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 pemasaran strategis akan menjelaskan tentang analisis marketing plan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka. Next. Ini kelompok kami ada Sofia Rahma NRP 025, saya sendiri Alif Marsal NRP 084 dan Alia NRP 095. Outline pembahasan kami dari pendahuluan, corporate connection, kemudian environmental analysis and forecasting, segmentation and targeting, dan next year's objective and quotas. Dilanjutkan oleh action plan strategis, dan selanjutnya sampai ke preparing for the future. Oke, yang pertama profil perusahaan. Indofood atau dikenal dengan ICBP sendiri adalah perusahaan terbuka, merupakan produsen dari produk konsumen dan berada di industri fast moving consumer goods yang memiliki produk mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Visi misi dari ICBP sendiri adalah untuk menjadi perusahaan total food solution atau produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka dengan 4 misi yang bisa dibatas. Selanjutnya, kondisi existing dari perusahaan. Yang pertama, mereka menawarkan berbagai pilihan produk makanan dan minuman sebagai solusi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kegiatan operasional didukung oleh 60 pabrik dan guna melayani permintaan pasar di mancanegara, lebih dari 25 fasilitas produksi diadakan di Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa Tenggara. Kemudian di 2002 ICBP juga berhasil mencetak penjualan sebesar 64% yang secara year on year naik sebesar 8%. Oke, yang kedua, corporate connection. Corporate goal sendiri adalah value dari ICBP. Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan tinggi integritas, kami menghargai seluruh stakeholder, dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk sales strategi sendiri, ICBP sendiri menggunakan bisnis B2C, buyer to customer pada umumnya, yang distribusinya melalui supermarket dan minimarket. Namun ICBP juga punya banyak anak usaha yang membantu distribusi dari ICBP sendiri. Selanjutnya, marketing strategi kebanyakan menggunakan media elektronik, khususnya iklan televisi dan media cetak yang menarik, papan billboard di jalan besar, dan juga jadi sponsor acara-acara terkemuka di Indonesia. Juga mengadakan lomba untuk jingle Indomie, yaitu Indomie Seleraku, yang cukup unik dan selalu diingat oleh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya mereka go internasional, di mana perusahaan Indofood sendiri ini telah menguasai pangsa pasar lokal sehingga melakukan ekspansi secara internasional. Saat ini menguasai pasar di Australia, Amerika, dan Eropa, di mana ada 2 strategi, yaitu mereka melakukan licensing dan juga joint venture dengan perusahaan asing. Selanjutnya, customer loyalty strategi. Ada 3 strategi. Yang utama, mereka adalah top of mind product untuk Indomie. Kemudian mereka melakukan batch quality control di sisinya, jadi kualitas produk ICBP tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ada long lasting promotion and consumer contribution. Seperti yang sebelum saya jelaskan, mereka mengajak konsumernya untuk melakukan jingle Indomie. Kemudian untuk mencari pelanggan baru, ICBP sendiri mengadakan adanya budaya inovasi di dalam perusahaan dan diversifikasi produk setiap produknya. Kemudian mereka melakukan penetrasi pasar baru. Yang kita ketahui, ICBP ini adalah konglomerasi perusahaan, jadi banyak pasar baru yang mereka penetrasi, kemudian juga untuk ekspansi pasar internasional. Next. Untuk customer service-nya sendiri, yang pertama ada fungsi layanan konsumen. Mereka membagi sesuai dengan brandnya masing-masing, misal Indomie punya sendiri dan juga lini bisnisnya sendiri. Selanjutnya, untuk pengembangan komunitas, mereka punya Warmindo, Burjo, dan lain sebagainya untuk menjual Indomie. Selanjutnya ada corporate social responsibility yang menjadi
usaha keberlanjutan dari ICBP sendiri. STP analisis yang pertama segmenting untuk geografis Indonesia dan luar negeri, demografi seluruh gender, namun ada usia tertentu di mana produknya lebih cocok untuk usia lebih dari 3 tahun. Di mana psikografinya sendiri masyarakat yang cenderung mementingkan low price but good taste. Selanjutnya untuk targeting dan positioning, target yang jelas adalah umur di atas 3 tahun atau khususnya untuk household, namun positioningnya seperti tertera di sini, di mana di industri FMCG, Unilever dan Nestle sendiri adalah produk dengan high price dan high quality, sedangkan ICBP dan Mayora di low price but high quality. Oke, next. Bisa dilanjutkan, teman-teman. Oke, selanjutnya ada environmental analysis. Dan di sini kita memakai pestle analysis. Di sini ada yang pertama yaitu faktor politik, di mana faktor politik dari Indofood sendiri itu regulasi dari pemerintah Indonesia dengan adanya perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait keamanan pangan, label, impor atau ekspor dan pajak. Lalu ada faktor ekonomi yang dimana terdapat kenaikan atau penurunan PDB dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk Indofood itu sendiri. Lalu ada faktor sosial budaya di mana perubahan preferensi konsumen dan kebiasaan makan dapat mempengaruhi portofolio Indofood dan permintaan terhadap produk makanan tertentu. Selanjutnya yaitu ada faktor teknologi di mana Indofood ini adanya pengabdosian e-commerce, pemasaran digital dan platform online. Dan juga yang untuk faktor lingkungan, di sini perhatian masyarakat mengharuskan Indofood untuk mengadopsi sumber daya yang berkelanjutan. Nah, itu ada pengelolaan limbah dan pakai energi yang efisien. Lalu yang terakhir ada faktor hukum, di mana faktor hukum yang harus dipatuhi oleh Indofood itu mematuhi standar dan regulasi keamanan pangan untuk menjamin kualitas dan keamanan produknya. Untuk yang kedua ada analisis tren pasar, di mana ini terdapat 3 tren pasar, yaitu yang pertama ada permintaan produk makanan olahan. Nah, Indofood ini memanfaatkan tren tersebut dengan terus mengembangkan dan menghadirkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan preferensi serta kebutuhan dari konsumen. Lalu yang kedua ada berkolaborasi dengan Tokopedia, Shopee, Blibli, dan sebagainya untuk menjadi opsi dari channel penjualan produk dan mempermudah akses konsumen dalam pembelian murah dan cepat. Yang ketiga yang terakhir yaitu ada peningkatan keanekaragaman produk, yang dimana masyarakat Indonesia semakin mencari variasi dan keanekaragaman produk makanan. Dan Indofood ini juga menyesuaikan dari portofolio produknya untuk mengakomodasi tren ini dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Lalu analisis potensi pasar di sini juga ada 3, yaitu yang pertama perkembangan retail modern dan e-commerce. Indofood ini dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan menjalin kolaborasi dengan retail modern dan platform e-commerce untuk meningkatkan distribusi produknya. Untuk yang kedua ada perubahan gaya hidup. Nah, di sini Indofood ini mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan inovasi pengembangan produknya yang lebih sehat dan mengurangi penggunaan bahan tambahan dan meningkatkan transparansi dalam hal keberlanjutan dan kesehatan dari produk-produk tersebut. Yang terakhir juga ada ekspansi regional. Indofood ini dapat mempertimbangkan potensi pasar di luar Indonesia dengan memiliki jaringan distribusi yang kuat dan merek yang telah dikenal. Untuk yang terakhir ada analisis riset pasar. Di sini Indofood itu sudah mencatat penjualan sebesar 19,14 triliun pada kuartal 1 2023 ini. Karena hal tersebut naik lumayan cukup tajam dengan angka 11,37% dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu. Yang kedua, penjualan mie instan sendiri itu dapat menembus 14,01 triliun, di mana produk mie instan itu yang paling terbanyak dibandingkan dengan produk dari ICBC lainnya. Lalu selanjutnya itu terkait next year objectives and quotas. Oke, lalu selanjutnya, jadi PDB Indonesia itu diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% pada tahun 2023 ini. Terdapat 3 poin penting, yang dimana peningkatan konsumsi rumah tangga itu akan mendominasi terkait peningkatan PDB Indonesia. Tentunya yaitu akan ada strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, seperti bagaimana ICBP ini meningkatkan dan mempertahankan posisi neraca mereka secara obligasi globalnya ICBP. Selanjutnya yaitu Indofood juga berhasil membuka kinerja pada tahun 2022 itu dengan meningkatkan penjualan EBIT dan EBITDA-nya.
Lalu di sini ada laba dan ROA dari CBP-nya. Untuk labanya sendiri cenderung meningkat, namun untuk ROA-nya kebalikannya yaitu menurun dikarenakan penyebab utamanya yaitu bertambahnya beban yang timbul dari selisih nilai tukar mata uang asing akibat aktivitas pendanaan. Oke, jadi untuk objektifnya yang bisa kita highlight di sini adalah naiknya rugi selisih kurs yang belum terrealisasi dari kegiatan pendanaan. Nah, selain itu juga harga komoditas semakin tinggi, contohnya yaitu gandum, sehingga bahan pokok mie instan itu jadi semakin mahal. Di sini terdapat 5 hal yang akan dilakukan oleh ICBP. Yang pertama yaitu meningkatkan keunggulan perusahaan, khususnya di produk makanan bayinya mereka, sehingga dari situ volumenya bakal dinaikkan. Lalu selanjutnya itu akan melakukan ekspansi atau memperluas jaringan perusahaan di berbagai wilayah dan berbagai pelosok. Lalu di bagian operasional mereka akan terus meningkatkan produktivitas dan tidak lupa mereka juga mengembangkan SDM. Yang terakhir juga melakukan ekspansi ke gerai-gerai wilayah yang berpotensi. Oke, untuk action plan dan strategies and tactics. Jadi untuk action plan bagian produknya di sini dapat kita lihat ternyata mereka menggunakan 2 rencana strategis, yaitu terkait ketersediaan dan visibilitas produk dan meluncurkan berbagai ukuran kemasan baru. Di sini rentang waktunya dari 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi mereka sasarannya yaitu secara utama meningkatkan brand awareness serta memberikan inovasi produk. Oke, untuk finance-nya sendiri, karena tadi terdapat permasalahan pada bahan baku, di sini mereka berencana untuk menaikkan penjualan itu konsolidasi, serta mencapai target penjualan dan profitabilitas. Untuk rencana waktunya sekitar 1 tahun, dan di sini mereka dikatakan sukses ketika mereka dapat memberikan kontribusi neto konsolidasinya sekitar 72%, 14%, 6% di per setiap segmen produk masing-masingnya. Lalu untuk action plan promotionnya, di sini mereka memiliki 2 strategi, yaitu mengembangkan kampanye konsumen yang terarah dan memperbanyak sosial media ICBP untuk melakukan personal branding. Jadi sasarannya ICBP ini dapat memperkuat brand equity-nya serta pricing power-nya dengan rentang waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya yaitu action plan bagian price-nya. Di sini mereka memiliki 2 strategi, yaitu harga jual rata-rata baik di Indonesia maupun di luar. Jadi tetap go internasional. Dan selanjutnya yaitu menciptakan preferensi harga produk yang ideal. Dan di sini mereka dapat dikatakan sukses ketika penjualan pertumbuhan sebesar 14% mengalami kenaikan dan margin EBIT-nya itu tetap sehat di antara kisaran 20,6% dengan rentang waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Oke, terakhir sumber daya yang dibutuhkan dari perusahaan ICBP sendiri adalah yang pertama, untuk rencana produk. Jadi mereka di sini terkait rencana strategi yang sebelumnya saya jelaskan, mereka membutuhkan SDM yang bisa mengembangkan bisnis ataupun apa ya, mereka yang bisa mengembangkan R&D dan membutuhkan tools-tools yang promosi bundling seperti baik offline maupun online. Soalnya untuk low finance, di sini dibutuhkan SDM yang ahli di bidang distribusi, logistik, administrasi maupun finance itu sendiri, serta tentu tidak lupa dengan service quality. Dan selanjutnya yaitu yang untuk promotion, di sini dibutuhkan SDM yang tentunya ahli di bidang operasional, bagian quality control maupun riset brand bersama mitra-mitra dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir untuk SDM yang dibutuhkan dalam bidang price, di sini membutuhkan SDM yang mampu dalam bidang riset maupun menawarkan atau sales dan sebagainya itu. Dan di sini juga dibutuhkan untuk survei harga pasaran dari para kompetitor. Untuk selanjutnya ada marketing control dari yang tadi ada action plan produk dan di mana yang rencana strategi sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Dan di sini marketing control dari rencana strategis yang pertama yaitu ada namanya itu pemantauan stok. Pemantauan stok itu melakukan pemantauan secara teratur terhadap ketersediaan produk itu dan juga pemantauan penempatan produk dan memastikan penempatan produk Indofood di lokasi yang strategis di dalam toko retailnya dan juga ada audit pelaksanaan. Nah, di mana melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa action plan ini dijalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu dengan rencana strategis yang kedua meluncurkan berbagai ukuran kemasan baru. Nah di sini marketing kontrolnya itu pemantauan peluncuran produk. Nah di mana memantau peluncuran berbagai ukuran kemasan baru untuk produk makanan ringan dan penyedap makanan. Dan selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian yang mengevaluasi hasil dan kinerja produk baru dengan berbagai ukuran kemasan secara berkala. Selanjutnya ada action plan dari finance di mana marketing control ini yaitu yang pertama ada analisis data penjualan dengan melakukan analisis data penjualan secara terperinci untuk masing-masing unit usaha dan membandingkannya dengan penjualan neto. Lalu selanjutnya ada pengawasan dan pelaporan di mana
Innovate ini harus memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memantau penjualan neto dari setiap unit usahanya. Lalu yang kedua ada mencapai target penjualan dan profitabilitas. Nah, marketing kontrolnya itu harus ngapain aja? Yaitu yang pertama ada perencanaan dan pemantauan anggaran. Nah, itu membuat rencana anggaran yang detail untuk penjualan dan profitabilitas tahunan. Dan yang kedua ada evaluasi kinerja pemasaran. Dan itu mengevaluasi kinerja kegiatan pemasaran yang telah dilakukan dengan melakukan analisis ROI. Untuk yang ketiga ada action plan promotion. Di sini marketing kontrol yang harus dilakukan adalah pengembangan strategi pengembangan strategi kampanye. Nah, itu mengembangkan strategi kampanye yang terarah dengan tujuan yang jelas dan terukur. Dan juga menentukan target audiensnya dan pesan yang ingin disampaikan apa, serta saluran dan media pemasarannya apa. Dan yang kedua ada analisis pesaing, di mana Indofood harus melakukan analisis kompetitif terhadap kampanye promosinya yang dilakukan oleh pesaing. Lalu yang marketing kontrol dari memperbanyak sosial media ICBC itu dengan pemantauan dan analisis sosial media dengan melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan kinerja sosial medianya yang sudah ada dan menganalisis keterlibatan penggunanya bagaimana dan pertumbuhan pengikut dan respon terhadap konten itu. Lalu juga ada penjadwalan dan konsistensi postingan dengan menjadwalkan dan mengatur frekuensi posting di sosial media tersebut dan juga berkolaborasi dengan tim kreatif dari Indo. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada price. Untuk marketing kontrol dari rencana strategis yang pertama itu dengan pengawasan keputusan harga dengan memantau dan mengendalikan keputusan harga secara teratur dan juga evaluasi dampak pada penjualan. Untuk yang terakhir juga untuk rencana strategis yang kedua menciptakan preferensi harga produk yang ideal itu dengan pemantauan pasar dan evaluasi kinerja harga. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem evaluasi tahunan, di mana di sini ada kontrolnya itu ada monitoring, controlling, dan audit. Nah, di sini terbagi menjadi 3, ada operation management, strategy management, dan market research. Bisa terlihat bahwa di sini sudah terbagi-bagi dari kontrolnya tersebut. Selanjutnya ada jadwal rencana pemasaran. Di sini dari kami membagi jadi 1 tahun, dan untuk semua rencana strategisnya itu sudah tertera pada jadwal berikut. Di sini juga ada dari job desk dan departemen apa saja yang ada di departemen marketing. Di sini ada manajer pemasaran, analisis pemasaran, manajer produk, manajer hubungan merek, komunikasi pemasaran, riset pasar, dan spesialis pemasaran digital. Nah, di sini memang nantinya itu lebih menjurus lagi pada produk masing-masing produk yang ada di ICBP. Nah, di sini tugas-tugas dari top manajemen itu apa saja? Kalau untuk CMO pasti bertanggung jawab untuk segala pengembangan dan implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Dan juga untuk marketing manager bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasarannya di tingkat operasional. Dan untuk brand manager bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola merek perusahaan. Dan untuk sales manager bekerjasama dengan tim pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan strategi penjualan dan mengawasi distribusi produk. Terus selanjutnya yaitu vendor or agencies, di mana ICBC ini sudah melakukan banyak aktivitas pemasaran yang beragam, di mana bekerjasama dengan periklanan dan agensi di Indonesia. Juga mulai dari pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan brand atau event tertentu. Namun di sini yang bisa di-highlight dari apa yang sudah dilakukan oleh Indofood itu mereka menaikkan brand awareness itu dengan adanya strategi event marketingnya itu dengan bekerjasama bersama agensi-agensi untuk membuat rangkaian acara besarnya mereka. Nah, ICBC sendiri itu sudah membuat event tahunan yang cukup besar yang sudah dilakukan selama 6 tahun belakang, dan itu dengan menggunakan konsep bazar secara besar dengan total area 2000 m itu, dan itu sangat sangat memberikan sangat meriah untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia. Next, preparing for the future. Ini kita dapat dari analisis laporan keberlanjutan dari ICBP sendiri.
Guna merealisasikan visinya, ICBP punya upaya dalam mencapai pertumbuhan keberlanjutan melalui inovasi dan manajemen yang unggul. Nah, dari gambar di atas ini adalah step-step dari defining sustainability program dari ICBP sendiri. Kurang lebih ada 5 step, di mana ini menghasilkan framework seperti ini, yang di mana dari visi turun ke misi, kemudian ada yang hasilnya akan menjadikan ada 3 pilar kebijakan dari keberlanjutan yang dimana akan diinisiasi selanjutnya dari divisi tertentu. Dalam laporan terakhir di tahun 2022, pilar keberlanjutannya sudah tercapai, namun ada 2 pilar, yaitu tentang alam dan juga sosial yang butuh selalu dilakukan untuk agar ICBP dapat meningkatkan brand image-nya dan keberadaannya di masyarakat. Kurang lebih seperti itu dari kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 pemasaran strategis akan menjelaskan tentang analisis